Izin guru, selamat pagi Miss. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Miss. Di sini saya akan memenuhi penugasan saya, yaitu mata pelajaran PKN. Nah, di sini tugasnya yaitu adalah mencari contoh dari hak dan kewajiban dari kelima sila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar-dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, yang dimana universal berarti umum, berarti nilai-nilai tersebut bersifat umum. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Di sini, yang pertama kita bahas adalah contoh hak dan kewajiban pada sila pertama. Contoh hak pada sila pertama yaitu hak memeluk agama berdasar keyakinan. Yang kedua, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Yang ketiga, hak untuk melaksanakan ibadah dan merayakan hari besar tanpa gangguan. Di sini kita bisa melihat contoh kewajiban. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kewajiban menghormati antar umat beragama. Ketiga, kewajiban untuk saling menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua adalah contoh hak dan kewajiban pada sila kedua. Contoh haknya yaitu adalah yang pertama, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup. Yang kedua, hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jabatan, dan sebagainya. Yang ketiga, hak untuk dihormati sesama. Dan contoh kewajiban, yang pertama adalah kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tegang rasa. Yang ketiga, memperlakukan setiap orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga itu adalah contoh hak dan kewajiban pada sila ketiga. Contoh hak yang pertama adalah hak untuk dihormati. Yang kedua, hak untuk diakui. Yang ketiga, hak untuk melaksanakan kebebasan berasasi tanpa paksaan. Yang keempat, hak untuk disamakan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Contoh kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk mencintai tanah air. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 5. Memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu adalah contoh hak dan kewajiban pada sila keempat. Contoh hak yang pertama adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kebebasan atas segala sesuatu. Yang ketiga, memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Hal ini diwujudkan dengan adanya kebebasan dalam berpendapat dan berorganisasi. Contoh kewajiban yang pertama adalah musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, setiap orang bebas berpendapat sehingga tidak boleh memaksa pendapat orang lain. Yang ketiga, mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugasnya. Dan yang kelima adalah contoh hak dan kewajiban pada sila kelima.
Contoh hak yang pertama adalah hak memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup yang sama. Dan contoh kewajiban adalah 1. Yang pertama, menimbulkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kewajiban untuk saling menghormati antar sesama manusia. Yang ketiga, menghindari perilaku yang bersifat merugikan orang lain. Sekian contoh hak dan kewajiban yang saya buat. Semoga Miss puas melihat pekerjaan saya dan saya juga dapat lebih memahami lagi dan bisa melakukan hak dan kewajiban seperti contoh yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Miss.